Bayangkan, seorang wanita menggugat suaminya sendiri. Bukan karena hutang, bukan karena kekerasan, tapi karena suaminya diduga berselingkuh dengan orang yang sama sekali tak terduga, ibu mertuanya. Skandal menghebohkan ini benar-benar terjadi di Serang, Banten, dan langsung membuat publik tercengang. Bagaimana mungkin seorang menantu bisa tega menjalin hubungan terlarang dengan ibu dari istrinya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah tangga mereka? Kisah nyata ini bukan hanya sekadar drama, tapi juga menjadi peringatan bahwa perselingkuhan bisa datang dari arah yang paling tak disangka-sangka, bahkan dari dalam lingkaran keluarga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, serta dijauhkan dari segala cobaan rumah tangga yang menghancurkan. Sebelum cerita ini kita kupas lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah nyata yang akan kita bahas. Karena setiap kisah selalu menyimpan pelajaran, dan siapa tahu bisa menjadi cermin untuk kehidupan kita sendiri. Jadi, mari kita masuk ke alur cerita lengkapnya. Awal rumah tangga Is dan Fen. Kisah ini berawal dari pernikahan seorang wanita, sebut saja VN, dengan pria bernama Is. Mereka menikah dengan harapan membangun rumah tangga sederhana, namun penuh kebahagiaan. Awalnya, kehidupan mereka berjalan normal, seperti pasangan muda lainnya. Ada tawa, ada perdebatan kecil, namun masih dalam batas wajar. Is dikenal sebagai pria yang ramah, pandai bergaul, dan cukup disukai lingkungan sekitar. Sedangkan VN dikenal sebagai sosok yang sabar dan penuh perhatian. Namun, dari awal pernikahan itu, ada satu hal yang membuat situasi rumah tangga mereka sedikit berbeda. Ibu kandung VN, seorang janda yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka, sering datang berkunjung. Ia kerap terlibat dalam urusan rumah tangga anaknya, mulai dari memberi nasihat, membantu pekerjaan rumah, bahkan terkadang ikut campur dalam urusan kecil yang sebetulnya bisa diurus oleh VN sendiri. Awalnya kehadiran sang ibu dianggap wajar. VN berpikir, namanya juga orang tua, pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Is pun tidak pernah mempermasalahkan. Justru, ia terlihat begitu akrab dengan mertuanya. Mereka sering berbincang berdua, tertawa bersama, bahkan terkadang terlihat nyaman, seolah bukan menantu dan mertua, melainkan seperti teman sebaya. Waktu berjalan, kedekatan itu makin terlihat. Jika ada acara keluarga, Is selalu menempatkan diri di dekat sang mertua. Jika VN sedang sibuk, Is lebih memilih duduk bercengkrama dengan ibunya. Seringkali ia membantu sang mertua mengangkat barang atau mengantar ke pasar. Semua itu tampak normal, namun perlahan menimbulkan rasa janggal di hati VN. Pernah suatu kali, ketika VN pulang dari rumah temannya, ia mendapati Is dan ibunya sedang bercakap akrab di ruang tamu. Cara mereka tertawa, cara mereka saling melempar pandangan, terasa berbeda. Ada nuansa kedekatan yang tidak semestinya. VN menepis perasaan itu dengan berusaha berpikir positif, meyakinkan diri bahwa mungkin hanya rasa lelah atau cemburu berlebihan yang membuat pikirannya menduga macam-macam. Namun, hari demi hari, kedekatan itu semakin terlihat. Is mulai sering menobat-nibet mertuanya dalam percakapan sehari-hari. Bahkan terkadang lebih memuji sang mertua dibanding istrinya sendiri. VN mencoba sabar, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh rasa was-was. Ia hanya bisa berdoa, semoga kecurigaannya salah, karena membayangkan suami dan ibu kandungnya sendiri terlibat dalam hubungan. Terlarang adalah mimpi buruk yang paling tidak masuk akal. Tanpa disadari, benih masalah besar sudah tertanam sejak saat itu. Kedekatan Is dan sang mertua
yang awalnya dianggap wajar, ternyata menjadi pintu masuk pada sebuah skandal yang kelak mencoreng nama baik keluarga dan bahkan sampai masuk ke meja pengadilan. Kecurigaan yang menguat hari-hari berikutnya. Rumah tangga VN dan IS semakin terasa janggal. Kedekatan Is dengan ibu mertuanya makin jelas terlihat. Seringkali, tanpa alasan yang jelas, Is menghabiskan waktu lama di rumah mertua. Meski VN tidak ikut. Jika ditanya, Is hanya menjawab singkat, ngobrol biasa, bantu-bantu. Nggak ada apa-apa. Jawaban itu terdengar wajar, tapi hati VN tak bisa tenang. Kecurigaan itu semakin menguat ketika VN beberapa kali memergoki suaminya menerima telepon larut malam. Nada bicaranya pelan, seakan tak ingin didengar orang lain. Saat ditanya siapa yang menelepon, Is selalu menjawab dengan enteng. Teman lama, ada urusan kerja. Namun, naluri seorang istri sulit dibohongi. VN tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu sore, ketika VN membereskan pakaian di kamar, ia menemukan ponsel ES tergeletak di atas meja. Rasa penasarannya tak bisa dibendung. Saat layar terbuka, ia melihat ada panggilan terakhir dari nomor yang ternyata milik ibunya sendiri. Hatinya bergetar hebat. Mengapa ibunya sering menelepon IS? Bahkan larut malam. Bukankah biasanya komunikasi keluarga cukup melalui dirinya? Rasa curiga itu semakin kuat ketika Is mulai sering mencari alasan untuk keluar rumah. Kadang katanya membeli rokok, kadang menemui teman, tapi pulangnya lama. Suatu kali, VN mencoba mengikuti diam-diam, namun kehilangan jejak. Dari cerita tetangga, ia pernah mendengar IS terlihat mengantar ibunya ke pasar dengan motor. Hal itu semakin menambah kebingungan. Mengapa harus diam-diam? Jika memang hanya sekadar membantu. Hubungan VN dengan ibunya pun mulai renggang. Jika biasanya ibu dan anak selalu akrab, kali ini VN merasa ada jarak. Ibunya jadi lebih sering membela IS saat mereka bertengkar. Bahkan kadang menyalahkan VN. Perasaan itu semakin menyakitkan. Seolah sang ibu lebih memihak menantu ketimbang anaknya sendiri. Malam-malam VN dipenuhi gelisah. Ia merenung sendirian, mencoba menepis prasangka buruk. Namun, tanda-tanda itu semakin sulit diabaikan. Ia sering melihat IS tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya. Bahkan pernah sekali, ketika VN mencoba mendekati, IS buru-buru menutup layar dan menyimpan ponselnya dengan wajah panik. Dalam hati, VN berperang dengan dirinya sendiri, antara ingin percaya penuh pada suaminya atau mengikuti insting yang terus berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Semakin lama, rasa sakit itu seperti duri yang menusuk, membuat tidurnya tidak nyenyak, dan hidupnya penuh tanda tanya. VN mulai merasa ia harus mencari kebenaran. Sebab, jika terus dibiarkan, perasaan curiga itu bisa menggerogoti batin, dan mungkin akan meledak menjadi luka yang lebih besar. Namun, ia belum tahu apa yang akan ditemukannya, kelak jauh lebih mengejutkan dari yang pernah ia bayangkan. Bukti tak terduga suatu malam, hujan deras mengguyur serang. Is pulang lebih malam dari biasanya. Dengan wajah letih dan alasan klise, pekerjaan menumpuk. VN hanya diam, menyiapkan makan malam. Tapi hatinya sudah penuh kecurigaan. Setelah Is tertidur lelap, ponselnya kembali tergeletak di meja samping tempat tidur. Kali ini, VN memberanikan diri untuk membuka. Dengan tangan bergetar, ia membuka aplikasi pesan. Matanya terbelalak ketika menemukan percakapan dengan nomor yang sangat ia kenal, nomor ibunya sendiri. Tidak hanya sekadar percakapan biasa, melainkan rangkaian kata mesra yang tak pantas diucapkan antara seorang menantu dan mertua. Besok, jangan lupa ketemu di tempat biasa. Aku kangen, rasanya nggak sabar lagi. Jangan sampai VN tahu ya. Jantung VN serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu menampar batinnya berkali-kali. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan perasaan marah
kecewa, dan tidak percaya. Bagaimana mungkin suami yang ia cintai dan ibu yang ia hormati tega melakukan pengkhianatan sekejam ini? Ia menggulir layar lebih jauh, menemukan jejak panggilan, foto kiriman singkat, bahkan pesan yang mengindikasikan pertemuan diam-diam. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Dalam sekejap, seluruh kepercayaan yang ia bangun hancur berkiping-ping-ping. Malam itu, VN duduk lama di sudut kamar. Hatinya penuh luka. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan EIS, dan menuntut penjelasan saat itu juga. Namun, bibirnya keluh. Ada perasaan hancur bercampur malu, karena pelaku perselingkuhan ini bukan orang asing, melainkan darah dagingnya sendiri. Ibu kandung yang melahirkannya. Sejak malam itu, sikap VN berubah. Ia mulai dingin pada ES, meski berusaha menahan diri agar tidak menimbulkan pertengkaran besar. Dalam hati, ia sedang menyusun langkah. Apakah harus mengumpulkan lebih banyak bukti, atau langsung menghadapi kebenaran yang menyakitkan ini? Hari-hari berikutnya, PN semakin jeli mengamati setiap gerak-gerik S. Ia melihat bagaimana suaminya berusaha menutupi layar ponsel, bagaimana ia tersenyum sendiri membaca pesan, dan bagaimana ia selalu punya alasan untuk keluar rumah. Semua tanda itu kini jelas baginya, karena bukti sudah ada di genggamannya. Namun, yang paling menyakitkan adalah sikap sang ibu. Bukannya menjauh, ibunya justru semakin sering datang ke rumah, seolah tak terjadi apa-apa. Senyuman manis yang dulu menenangkan, kini terasa penuh rahasia. VN hanya bisa menahan perasaan, memendam luka di dada, hingga akhirnya tekadnya bulat. Kebenaran ini harus dihadapkan langsung, meski akan menghancurkan segalanya. Malam demi malam, VN terus berdoa agar diberi kekuatan. Ia sadar, jalan yang akan ditempuh tidak mudah, tapi membiarkan perselingkuhan ini berlangsung berarti mengorbankan harga diri, kehormatan, dan masa depannya sendiri. Konfrontasi di dalam keluarga hari itu, suasana rumah berubah mencekam. VN sudah tak mampu lagi menahan beban yang menggerogoti pikirannya. Ia menyiapkan semua bukti percakapan di ponsel, lalu menunggu momen yang tepat. Sore itu, ketika Is pulang dan ibunya kebetulan sedang berkunjung, VN memutuskan untuk membuka segalanya dengan suara bergetar namun penuh ketegasan. VN meletakkan ponsel di meja. "Aku sudah tahu semuanya," katanya singkat. Is yang sedang melepas sepatu mendongak dengan wajah kaget. Sang ibu juga terdiam, menatap putrinya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Ini apa maksudnya?" VN menunjuk deretan pesan mesra di layar ponsel. Ruangan seketika senyap, hanya terdengar detak jam dinding dan suara napas yang saling memburu. Is mencoba meraih ponsel itu, tapi VN menepis tangannya dengan tegas. "Kalian pikir aku buta?" Kata-kata ini jelas kalian sembunyikan hubungan di belakangku. Is langsung menyangkal. "Itu bukan aku yang nulis. Nomor itu bisa saja disalahgunakan." Tapi wajahnya memucat, tubuhnya gemetar. Sang ibu pun buru-buru bicara. "Nak, jangan berpikir macam-macam. Itu hanya bercanda, tidak serius." Suaranya terdengar gugup, berusaha menutupi kenyataan. Namun, VN sudah bulat. Ia menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. "Bagaimana mungkin kalian bisa tega? Ibu yang seharusnya melindungi justru menusuk dari belakang. Dan suami yang seharusnya menjaga malah berkhianat dengan darah dagingku sendiri. Apa kalian tidak malu?" Pertengkaran pun pecah. Suara keras terdengar hingga keluar rumah, membuat tetangga mulai berbisik-bisik. Is membantah mati Mission. Ibunya mencoba menenangkan, sementara VN terus menangis dan berteriak. Emosi bercampur aduk, menciptakan suasana yang tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu menjadi titik balik. Hubungan keluarga retak tak bisa diperbaiki. VN merasa dikhianati 2 kali. Sebagai istri
dan sebagai anak. Is berusaha mendekat, namun ia menolak dengan keras. Sang ibu pun akhirnya memilih pergi dari rumah dengan wajah penuh tekanan. Setelah konfrontasi itu, PN semakin yakin bahwa rumah tangga ini sudah hancur. Rasa percaya yang selama ini ia genggam lenyap dalam sekejap. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Langkah berikutnya hanya satu: membawa kasus ini ke jalur hukum agar semuanya jelas di mata masyarakat dan di hadapan pengadilan. Gugatan ke pengadilan agama Serang. Setelah konfrontasi besar itu, kehidupan rumah tangga VN benar-benar tak bisa dipertahankan. Hatinya hancur dan rasa percaya sudah tak mungkin kembali. Dengan membawa bukti percakapan serta catatan komunikasi larut malam, PN akhirnya mengambil langkah tegas, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Serang. Langkah ini bukan keputusan mudah. Ia tahu berkas perceraiannya bukan hanya akan memisahkan dirinya dengan Iis, tapi juga akan menyeret nama ibunya sendiri dalam pusaran aib yang memalukan. Namun, bagi VN, harga diri dan kehormatan jauh lebih penting daripada mempertahankan rumah tangga yang penuh pengkhianatan. Kabar gugatan itu cepat menyebar. Media lokal menyorot kasus ini. Bahkan media nasional ikut memberitakan. Judul-judul berita mencuat. Wanita di Serang gugat suami. Diduga selingkuh dengan ibu mertua. Publik geger. Bagaimana mungkin skandal seaneh ini benar-benar terjadi? Percakapan warganet di media sosial semakin ramai. Sebagian menyalahkan Is, sebagian mencibir mertua, sebagian lain justru menuding VN hanya mencari sensasi. Di ruang sidang, suasana penuh ketegangan. Is datang dengan wajah kusut, didampingi kuasa hukumnya. Ia bersikeras menolak tuduhan itu, bahkan mengklaim bahwa percakapan mesra yang ditemukan hanyalah fitnah. Lebih mengejutkan, Is sempat berencana melaporkan balik VN dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sementara itu, VN hadir dengan hati berdebar. Ia tidak hanya memperjuangkan perceraian, tapi juga berusaha membersihkan luka batin yang mendalam. Bukti pesan singkat, riwayat panggilan, dan kesaksian beberapa tetangga yang melihat kedekatan tidak wajar antara Is dan mertuanya. Semua menjadi bagian dari argumen di persidangan. Publik kian heboh. Banyak yang membagikan berita ini di media sosial, bahkan menjadi bahan gosip di warung kopi dan grup WhatsApp. Sebagian orang menilai ini adalah karma bagi mereka yang berkhianat. Sebagian lain merasa kasihan kepada VN yang harus menanggung malu 2 kali lipat. Sebagai istri sekaligus sebagai anak yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, meski proses hukum masih panjang. Tekad VN sudah bulat. Ia tidak lagi mencari pembelaan dari manusia, tapi lebih menyerahkan semuanya kepada takdir. Yang jelas, ia tidak akan pernah kembali ke pelukan Is. Semua kepercayaan sudah sirna, dan yang tersisa hanyalah luka serta keinginan untuk membangun hidup baru, jauh dari beang-beang masa lalu yang kelam. Kasus ini pun semakin menjadi bahan diskusi publik tentang moral, keluarga, dan kehormatan. Bagaimana mungkin seseorang bisa terjerat dalam cinta terlarang dengan mertua? Pertanyaan itu menggema, menjadi tanda tanya besar yang membuat kisah ini kian membekas di benak masyarakat. Dampak dan hikmah kasus perselingkuhan Is dengan ibu mertua yang mencuat ke publik meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi VN, tapi juga seluruh keluarga besar. Hubungan anak dan ibu yang sebelumnya hangat kini terputus. VN merasa dikhianati 2 kali. Sebagai istri dan sebagai anak, ia kehilangan sosok yang seharusnya menjadi pelindung, dan sekaligus kehilangan pasangan yang seharusnya menjadi penopang hidup. Di sisi lain, nama baik keluarga mereka tercoreng di mata masyarakat. Tetangga mulai menjadikan kasus ini sebagai bahan gunjingan. Media terus memberitakan perkembangan sidang, dan wajah mereka seakan tidak lagi memiliki ruang untuk tampil tanpa sorotan. PN harus menanggung rasa malu yang begitu besar
tapi ia tetap teguh. Bagi dirinya, lebih baik menghadapi aib dengan kepala tegak daripada hidup dalam kepura-puraan. Ace pun menghadapi konsekuensi berat. Reputasinya hancur, pekerjaannya terganggu, dan citranya di mata orang-orang sekitar jatuh. Sang ibu, yang diduga terlibat dalam skandal ini, juga ikut menanggung beban sosial. Banyak orang yang dulu menghormatinya kini menjauh. Lingkungan sekitar seakan memberikan hukuman sosial yang lebih pedih daripada vonis pengadilan. Namun, di balik semua luka, tersimpan hikmah yang bisa diambil. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perselingkuhan tidak hanya menghancurkan ikatan suami istri, tapi juga bisa merusak tali darah dan meretakkan hubungan antar generasi. Ketika nafsu menguasai hati, batas norma, agama dan keluarga bisa lenyap begitu saja. VN, meski hancur, berusaha bangkit. Ia belajar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya sepenuhnya. Bahkan orang terdekat sekalipun. Ia mulai menata hidup baru, mencari kekuatan lewat doa, ibadah, dan dukungan dari orang-orang yang benar-benar tulus. Ia ingin membuktikan bahwa meski pernah dikhianati, hidupnya tidak akan berakhir di titik itu. Bagi masyarakat luas, kisah ini adalah cermin bahwa godaan bisa datang dari arah yang paling tak terduga. Tidak ada rumah tangga yang kebal terhadap perselingkuhan jika komunikasi, kepercayaan, dan kesetiaan tidak dijaga dengan baik. Skandal ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa setiap perbuatan salah pasti meninggalkan jejak, cepat atau lambat akan terbongkar di akhir perjalanan. Kasus ini menegaskan satu hal. Perselingkuhan bukan hanya tentang dua orang yang bermain api, tapi tentang kehancuran banyak hati, runtuhnya kehormatan, dan luka yang mungkin tak pernah bisa sembuh. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, menjaga keluarga dengan penuh kesetiaan, dan menjauhkan diri dari jalan yang hanya membawa kehancuran. Sahabat semua, itulah kisah nyata yang menghebohkan publik tentang seorang wanita di Serang yang menggugat suaminya sendiri karena dugaan perselingkuhan dengan ibu kandungnya. Sebuah cerita yang mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya banner-banner masuk ke meja pengadilan. Skandal ini menjadi bukti betapa rapuhnya sebuah rumah tangga jika kepercayaan sudah dikhianati. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Pertama, bahwa kesetiaan adalah pondasi utama dalam membangun rumah tangga. Tanpa kesetiaan, sekuat apapun cinta itu dibangun, akan mudah runtuh oleh godaan. Kedua, jangan pernah meremehkan rasa curiga yang berulang. Naluri seorang istri atau suami kadang menjadi alarm alami yang tidak boleh diabaikan. Ketiga, kita belajar bahwa perselingkuhan bukan hanya menyakiti pasangan, tapi juga bisa menghancurkan keluarga besar, bahkan menimbulkan luka antar generasi. Semoga Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita dari fitnah dan godaan perselingkuhan. Semoga kita semua diberi pasangan yang setia, orang tua yang menjadi teladan, dan keluarga yang harmonis, penuh keberkahan. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah. Tulis juga komentar kalian di bawah. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus yang luar biasa ini? Apakah menurut kalian pengkhianatan seperti ini masih bisa dimaafkan? Atau sudah tak ada jalan kembali? Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.